susah memang ya kalau kita bicara khususnya secara sosial ya, jamak masyarakat seperti itu, bukan individu per individu. Secara komunal ya istilahnya, secara komunal memang akan kita dapati masyarakat itu dalam mode survival itu. Karena selama hanya 1-2 orang yang mau berpindah, Ya. 1-2 orang ini akan tergerus dengan lingkaran ini, lingkarannya sudah Lingkungan yang membuat dia lingkungan, berubah. betul. Kalau kita bicara lingkungan kan seperti ini, Kak. Akhirnya yang terjadi banyak yang mentok, putus asa dan tidak ingin berjuang gitu kan. Tidak punya lagi harapan besar gitu ya. Akhirnya yang waktu kecil ditanya, Apa apa cita-citamu? Dokter, polisi, TNI, presiden gitu kan misalnya. Setiap orang punya inspirasi ya, setiap orang punya inspirasi untuk mewarnai atau membuat hari-harinya menjadi lebih hidup ya, punya energi ya. Itu kan gunanya ada motivasi itu supaya kita punya energi setiap hari untuk menjalani kehidupan kita. Yang mungkin pada hari ini kehidupan itu rasanya agak menjadi sebuah medan yang harus kita bertahan hidup, bukan menjadi tempat kita bisa tumbuh dengan nyaman, tapi membuat kita bisa struggle. Justru perjuangan di situ yang terasa lebih dominannya karena kerasnya hidup itu. Iya. Mode survival. Mode survival, bukan mode apalagi namanya, mode santai ya. Tidak bisa, karena di kehidupan kita sekarang rasanya memang kita butuh effort yang besar ya. Nanti itu pembahasan yang mungkin terlalu dalam ya, atau terlalu Boleh kita bahas itu. Oh, bisa Saya ya? ada pandangan tentang hal seperti itu, Kak. Oh ya. Nah, berkaitan mungkin Iya. ya, dikaitkan dengan itu dan tema pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, tadi pagi saya kepikiran untuk membawakan tema impian seorang manusia tidak akan pernah mati. Ya. Quotes Apa ini bahasa Inggrisnya itu, Kak? A man's dream will never die ya. Ya, Ini never kayaknya dies. dari quotes film. ya dari satu perkataan atau di One Piece ya, One Piece, anime One Piece. Kutipan dari Meskipun ini tokoh karakter penjahatnya sebenarnya, karakter penjahatnya, tapi Villain berarti ya? villainnya. karakter film. Bahwa di scene itu dikatakan bahwa ada orang-orang awam yang selalu menertawakan impian karakter-karakter utama itu tadi, mengatakan bahwa itu impian itu cuma hal yang omong kosong. Iya. Impian itu dipendam saja gitu. Nah, di civil ini mengatakan bahwa mereka itu salah. Impian seorang manusia itu akan selalu ada, akan selalu hidup. Nah, Iya. jadi seperti itu. Ya, kalau Kari tanggapannya mungkin dikaitkan dengan tadi inspirasinya tadi ya, tentang Iya. impian. Ya. Jadi yang pertama tadi Kak Mumin sampaikan bahwa hidup ini kayaknya rasanya kita lebih kepada survival daripada grow. Iya, betul. Iya, betul. Jadi banyak mentor-mentor kita ya mengajarkan bahwa kita rasional saja sekarang, lebih baik kepada survival daripada grow gitu kan. Kan kalau grow kita mau mikirkan ini nih impian saya dan ini yang akan saya capai step by stepnya kan, tahapan-tahapannya itu. Tapi setelah dicoba kepada hal tersebut ya, lebih Dihadapkan pada idealis kenyataan. versus realistis Iya, gitu kan. Nah, jadi ketika berhadapan antara impian tersebut dan kenyataan, kita punya idealisme, ternyata banyak yang akhirnya memilih lebih baik saya realistis saja. Artinya mereka berpikir untuk yang penting saya bisa survival dulu di era sekarang ya, sampai suasana, situasi, kondisi entah kapan bisa baik-baik saja. Nah, kebanyakannya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi memandang bahwa setiap hal tersebut punya proporsi masing-masing. Kalau saya nih, mungkin sebentar Kak Vicky ada pandangan yang berbeda. Iya. Kenapa seperti itu? Artinya kita tetap harus idealis. Kenapa? Karena tentu kalau kita memegang nilai-nilai ya, yang tentu kalau saya pribadi memegang nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Muhammad SAW dan Al-Qur'an, prinsip Islam lah. Akhirnya kita punya idealisme. Allah menciptakan kita, misalnya salah satu ayat di Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah menciptakan manusia agar menjadi khalifah. Artinya kan seperti itu. Nah, jadi khalifah ini, manusia itu punya kapasitas sebagai khalifah. Kan? Khalifah itu dalam tafsir para ulama gitu kan,
setidaknya yang pernah saya dapatkan ada 2 pemahaman di sini, yaitu pemimpin dan pemakmur. Artinya pikulan tanggung jawab manusia terkhusus laki-laki, gitu kan? Kan pemimpin itu laki-laki kan. Nah, adalah dia mampu sebenarnya defaultnya untuk menjadi pemimpin yang memakmurkan. Oke, pemimpin yang memakmurkan. Iya, kalau kita gabungkan 2 tafsiran ini, pemimpin yang memakmurkan bumi, ya, muka bumi ini, alam Pemimpin ini. yang menjaga. Ya, pemimpin yang menjaga alam, gitu kan. Artinya kita sebenarnya punya kapasitas untuk itu. Ya, meskipun situasi sekarang tidak baik-baik saja, tapi sebenarnya laki-laki itu punya kemampuan untuk itu. Terkhusus laki-laki. Nah, cuman apakah kita yang pertama menyadari hal tersebut? Atau kemudian berputus asa dengan situasi yang memang sedang tidak baik-baik saja. Misalnya angka kemiskinan di Indonesia besar sekali, gitu kan? Atau juga jumlah pengangguran fresh graduate tiap tahun ada, gitu kan? Kampus meluluskan mahasiswa-mahasiswi menambah angka pengangguran. Serapannya gitu kan? kurang ya. Serapannya kurang, gitu kan? Nah, seperti itu. Akhirnya yang terjadi banyak yang mentok, putus asa dan tidak ingin berjuang, gitu kan? Tidak punya lagi harapan besar gitu ya. Akhirnya yang waktu kecil ditanya, apa cita-citamu? Dokter, polisi, TNI, presiden, gitu kan, misalnya, pengusaha dan seterusnya. Akhirnya ketika dia dewasa, akhirnya melihat kehidupan yang nyata seperti sekarang, akhirnya dia mengubur impiannya tanpa sadar dan akhirnya hidup lebih ke realistis saja. Yang penting bisa survival, atau bahkan banyak yang lebih parah, putus asa. Putus asa dan bahkan mengambil jalan yang tidak benar. Ya, mungkin saja jalan pintas. Jalan pintas. Ya, kalau Kak Vicky melihat kehidupan ini, dan masihkah orang punya kesempatan untuk memiliki atau bermimpi gitu? Kalau untuk bermimpi kan gratis ya. Tidur Mimpi cukup ya, dengan boleh, tidur kita gitu. bisa bermimpi. Oke, tapi dalam konteks ini bermimpi yang dimaksud adalah bayangan ideal yang pengen kita capai, yang pengen kita raih. Mungkin dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan yang sifatnya materi, mungkin impian seseorang adalah punya tabungan sekian bla bla bla, punya mobil merek apa, tipe apa, pengen rumah dengan spesifikasi tertentu, gadget dengan spesifikasi yang juga tertentu, selalu update. Nah, yaitu bayangan orang-orang tentang impian kan, impian yang ibaratnya ini loh yang saya mau capai, ini yang idealnya harusnya saya punya. Tetapi dengan dinamika kehidupan biasanya itu tergerus. Biasanya tergerus dengan ya mungkin karena mode tadi ya, mode yang tadi disampaikan sama Kak Ari, mode yang sekarang karena kehidupan yang sangat keras, orang lebih memilih untuk cenderung yang penting bisa hidup aja sudah, alhamdulillah. Yang penting dapur ngepul dulu ya. Yang penting dapur ngepul dulu ya. Nah, dan ditambah lagi dengan beberapa kondisi ada orang-orang yang menganggap bahwa realistis itu sama dengan berpasrah. Kalau menurut saya ini yang salah, ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena realistis itu pada dasarnya adalah realistis itu kita mengerti di mana posisinya kita, posisi dirinya kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang kita miliki, apa yang tidak kita miliki, sehingga kita tahu posisinya kita ada di mana. Jadi untuk meraih impian kita, langkah apa yang perlu kita langkah apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sesuai dengan realitas saat ini, sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu yang realistis sebenarnya. Jadi misalnya kayak saya mau jadi seorang, anggaplah ya, saya mau jadi seorang pemimpin besar. Nah, sedangkan saya dalam hal ini sekarang masih sebagai rakyat biasa. Tentu saya harus tahu posisi saya. Oke, kalau saya mau sampai ke pemimpin besar, pemimpin bangsa yang besar, tentu step-step yang harus saya lakukan dari posisi saya saat ini itu tidak seperti orang yang mungkin sudah posisinya dari atas, yang lebih dekat dengan impian kita. Pasti stepnya jauh lebih banyak, jauh lebih kompleks, dan tentu usahanya juga jauh lebih effort. Maka kalau dikaitkan dengan kehidupan saat ini, impian yang mungkin orang-orang sudah punya, kayak tadi Kak Ari bilang, waktu masih kecil kita punya impian yang sangat besar. Waktu kecil impiannya Pak? Saya mau jadi pilot. Kak Ari? Dulu doktrin dari ibu Asabri. Tapi saya tidak bisa kan? Cita-cita saya waktu kecil ya, waktu habis nonton filmnya Armageddon itu,
Saya mau Iya. jadi astronot. Nah, Oh, iya. kita Tapi sekarang saya ada keterbatasan ini. Saya selalu mabuk kendaraan. Jadi tidak bisa keluar Nah, angkasa. itu kan tadi berarti ada yang menggerus. Iya. Kalau kamu tadi karena mabuk kendaraan, mungkin akhirnya tergerus mimpi impiannya. Kalau saya dulu waktu saya masih kecil jadi pilot, tetapi ketika masuk di sekolah sampai di perkuliahan itu bahkan yang miris adalah ketika waktu selesai dengan masa studi SMA, saya mau lanjut ke jenjang selanjutnya itu saya bingung mau ambil jurusan apa. Iya. Dan bahkan saya bingung setelah kuliah pun mau jadi apa. Iya, merasa salah jurusan. Sempat Itu fenomena Iya. umum kayaknya setiap di semester 3-4 itu rasanya kayaknya salah saya deh. salah jurusan. Nah, cuman saya tidak terlalu lama Iya. berjuang dengan salah jurusan karena saya ambil jurusan pendidikan. Saya juga orang tuanya seorang pendidik, seorang guru. Jadi tidak terlalu lama. Jadi adalah contoh konkret di depan mata. Iya. Nah, oke, kalau saya selesai dari sini saya jadi guru ya kayak bapak mungkin seperti itu. Adalah contohnya. Tetapi itu tadi karena dinamika kehidupan akhirnya impian yang besar kemarin yang kita rasa bahwa kita bisa kok capai ini akhirnya tergerus karena ya itu tadi aktif di mode survival. Mode survival. Iya. Ya, memang apa ya susah memang ya kalau kita bicara khususnya secara sosial ya, jamak masyarakat seperti itu, bukan individu per individu. Secara komunal ya istilahnya. Secara komunal memang akan kita dapati masyarakat itu dalam mode survival itu karena di kondisi atau sistem yang memang memaksa mereka untuk dalam kondisi itu. Iya. Jadi ada hal-hal yang mereka harus pilih begitu, pilihan-pilihan berat dalam hidup mereka. Pilihan-pilihan berat itu yang membuat mereka kayaknya ini prioritas saya kayaknya yang penting hidup dulu lah. Ya, jadi memang untuk sampai pada kondisi di mana masyarakat punya impian-impian besar, memang itu juga harus didukung oleh sistem ya, Oke, atau betul. tatanan masyarakat yang membuat mereka mampu untuk mencapai impian-impian besarnya atau ada jalan yang memudahkan mereka. Nah, jadi sistem sekarang kayaknya sih seperti itu ya. Atau ada tanggapan dari Kak Ari? Sistem sekarang ini apakah memang membuat kita atau kondisinya, kalau sistem mungkin terlalu politis ya bahasanya, keadaan sosial atau tatanan masyarakat ya, kira-kira seperti apa? Iya. Kalau berbicara apakah kondisi itu mempengaruhi Secara komunal ya, kemajuan bukan per masyarakat individu ya, kemudian secara komunal. kemajuan masyarakat, berarti masyarakat ya. Apakah kondisi lingkungan itu ya tetap dikatakan sistem karena misalnya politik, pendidikan, kesehatan, Berarti transportasi, tidak lepas ya, memang tidak bisa dilepas. kondisi sosial, ekonomi dan seterusnya mempengaruhi perkembangan di masyarakat, tentu jelas mempengaruhi. Itu kan jadi misalnya contoh saya punya hobi suka tanam-tanam. Ya. Tanam. Ya, kalau saya bilang bercocok Tanam tanam modal. nanti kesannya negatif. Tanam modal. Saya suka tanam-tanam. Ya. Kan suka tanaman gitu. Tanaman. Jadi ternyata tanah itu kalau kita apa istilahnya garap dulu baru kita menanam, itu tanamannya lebih tumbuh subur dibandingkan kalau kita langsung tanam saja begitu saja. Betul. Kenapa? Karena pada sebuah tanah itu bisa jadi ada di situ batu, kerikil gitu kan. Akhirnya tanahnya kurang. Nah, ketika kita yang penting sekedar menggali, akarnya masuk ditimbun, itu ternyata lebih lambat tumbuhnya dibandingkan tanaman yang kita filter dulu semua tanahnya beberapa meter ke bawah, kiri kanan gitu kan. Dibuang batu-batu kerikilnya, habis itu sisanya tanah baru kita nanam di situ. Kalaupun tidak dikasih pupuk, tetap tumbuh lebih baik dibandingkan yang di sebelah sini. Nah, jadi lingkungan memang sangat mempengaruhi tumbuh kembang individu, keluarga, jamaah, kelompok maksudnya, ataupun lebih besar masyarakat. Gitu. Jadi misalnya contoh ada satu negara, gitu kan. Negara itu misalnya pemimpinnya terlambat gitu. Ketika di terjadi negeri ya, di sebuah negara gitu, pemimpin terlambat. Ketika kemudian salah satu lembaga BMKG di negara itu telah mengumumkan bahwa akan terjadi bencana, misalnya hujan yang dengan debit yang deras sekali di satu wilayah, dan dia mengabaikan hal tersebut. Misalnya itu sebuah fakta ya. Atau mungkin memang fakta. Jadi dia mengabaikan hal tersebut, dia terlambat mengevakuasi warganya, memberikan peringatan dini ataupun pencegahan preventif yang akhirnya bisa menurunkan angka korban jiwa. Dan akhirnya karena mereka terlambat dan memang mungkin mereka tidak peduli dengan hal tersebut, akhirnya apa yang terjadi?
terjadilah kemudian longsor, ya, banjir bandang berskala besar dan akhirnya merusak rumah-rumah warga dan bahkan menyebabkan kematian hingga ribuan orang. Nah itu kan kalau suatu lingkungan tidak disupport dengan baik sistemnya, maka pertumbuhan segala entitas makhluk hidup yang ada dalam itu terganggu, bahkan taruhannya bisa nyawa. Bahkan tanaman tadi yang hidup di batu-batuan tadi mungkin juga tidak disiram, dan intensitas sinar matahari yang terlalu tinggi, daunnya pasti akan kering dan mati. Dibandingkan yang di sebelah sini, ya setidak-tidaknya mungkin intensitas matahari tinggi misal, tapi tanahnya gembur dan sering diairi, maka lebih ketahanan daunnya lebih kuat. Sehingga kemudian mungkin kalau anggaplah musim kemarau, yang punya tidak tahu bahwa dia harus, kalau baru ditanam harus ditutupi dulu di atasnya. Daunnya mungkin kering beberapa, tapi dia mempertahankan pucuk. Saya melihat itu, fenomena itu. Dia mempertahankan pucuk ujung, daun besarnya tetap dikorbankan, tapi ternyata di bawah itu akarnya menguat. Karena tetap ada sistem yang mensupport. Akhirnya daun itu bisa numbuh jadi lebih besar dan lebih tinggi. Nah kira-kira analoginya seperti itu, Kak. Jadi kalau tumbuhan tadi punya pucuk ya, dia menyiapkan untuk generasi berikutnya. Iya, betul. Dia punya ini. Di sistem kita sekarang, di kondisi sekarang tadi saya katakan, rasanya agak memang secara komunal ya, meskipun secara individu ada saja orang-orang yang mampu melepaskan diri dari kondisi survival tadi. Iya. Ya, ada yang berhasil melewati fase kritisnya, tapi secara komunal, secara jamak begitu, masyarakat umum itu yang akan sulit ya, karena ada support system yang tidak membuat mereka mampu keluar dari lingkaran survival tadi ya. Jadi memang akan ada banyak tadi pilihan-pilihan ketika dia menjalani kehidupannya. Ya, banyak pilihan-pilihan. Dan tadi di awal tadi dikatakan antara hidup yang realistis ataupun idealis ya. Idealis. Tadi dari Kak Vicky bagus soalnya ya, karena jadi realistis itu ternyata bisa dibawa ke selama ini kan tendensinya itu yang negatif ya. Iya betul. Ya, kalau dihadapkan dengan idealis, ternyata realistis itu ya berdasarkan fakta, realita kan. Iya. Berarti kita mengetahui kondisi kita sekarang di mana dan akan kemana. Iya betul. Ya, berarti kita harus mampu mengolah itu. Nah, kalau sekarang misalnya dengan kondisi dikaitkan dengan sistem, kalau tadi misalnya secara realistis pribadi, di kondisi kita sekarang misalnya Kak Pik ya, kita mau sesuai dengan realita. Masyarakat harus memulai dari mana begitu? Ketika mereka mau menyambut atau membuka kembali hatinya, memiliki impian-impian besar, dan apakah itu masih memungkinkan di sistem sekarang? Kalau di sistem sekarang ya, membuat orang-orang berpindah dari mode survival ke mode growth. Ya. Agak takut saya jawabnya ini. Nanti di mute aja. Tapi maksudnya gini, karena sebenarnya simbiosis ya, saling berhubungan antara sistem dan juga kemasyarakatan. Karena sistem ini sudah membuat nyaman masyarakat juga yang berada di dalam sistem, yang menjalankan sistem itu. Sehingga untuk keluar memang harus, apakah masyarakatnya yang keluar dari secara serempak atau sistemnya berhenti mengganti masyarakatnya dengan dengan ya paling tidak kalau bukan masyarakatnya yang berganti, pemikirannya lah. Pemikirannya masyarakat yang tergantikan oleh sistem yang ada. Sistem yang menggantikan pemikirannya. Karena selama hanya 1-2 orang yang mau berpindah, 1-2 orang ini akan tergerus dengan lingkaran ini, lingkaran yang lingkungan yang membuat dia lingkungan, betul. Kalau kita bicara lingkungan kan seperti ini Kak. Mohon maaf sebelumnya, kalau kita tinggal di lingkungan yang misalnya padat penduduk, kita lahir besar di sana, terus habis itu kita menjalani kehidupan bersama orang-orang di sana, tentu kita juga punya pola pikir yang sama dengan mereka yang tinggal di lingkungan yang padat penduduk itu, terbiasa dengan berbagi, terbiasa dengan ibaratnya kayak terbiasa dengan ya kondisi kehidupan seperti itulah, terbiasa dengan kondisi hidup di bawah kurang sinar matahari kan, kayak kalau kita lihat yang pemukiman kumuh di beberapa kota besar, pemukiman yang padat yang bahkan mereka
untuk masuk ke dalam rumahnya mereka itu hanya bisa diakses dengan lorong-lorong yang sangat kecil. Nah, beberapa orang yang sudah tinggal dan melekat dengan kondisi seperti itu merasa bahwa ya hidup yang ideal seperti itu, hidup yang normal ya seperti itu. Padahal di luar sana ya mungkin ada ya hidup yang lebih sempit daripada itu, atau bahkan juga ada hidup yang lebih luas daripada itu. Nah, orang yang terbiasa juga hidup di lingkungan yang lebih luas, yang lebih lapang, mungkin di pedesaan, mungkin mereka tidak akan relate, tidak akan bisa masuk ke kondisi yang padat tadi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ini kehidupan yang ideal seperti ini, yang ini juga merasa bahwa kehidupan ideal seperti ini. Jadi kalau mereka misalnya mau berubah, ya apakah mereka harus keluar? Ya, orang di sini tadi harus keluar dan merasakan hidup yang lain, dan yang dari sini juga harus keluar mencoba merasakan hidup di sini, sehingga mereka merasa bahwa oh ternyata kita hidup berkaitan dengan realitas dengan lingkungannya kita. Kalau kita mau berkembang, kalau kita mau growth, berarti kita harus punya insight yang lain, cara pandang, sudut pandang, dan cara hidup yang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang dan bagaimana orang bisa keluar, yaitu tadi dari pemikiran, apakah kita yang secara serempak masyarakat semua kita keluar dari sistem yang ada, ataukah sistem ini yang merubah orang-orang di dalam, merubah pemikiran orang-orang di dalam supaya memiliki pemikiran yang sama sehingga bisa berjalan dengan sistem sebagaimana yang sekarang, sistem yang membuat orang tumbuh growth, ya. Dan juga sistem yang sekarang kan gitu. Jadi ibaratnya kayak kita pindah dari sistem yang membuat orang atau yang mensupport orang untuk tetap tinggal di mode survival, menjadi pindah ke sistem yang mendukung orang untuk tetap growth, untuk tetap terus tumbuh begitu. Ya ini juga ya sering kalau saya diskusi dengan teman-teman di luar, saya kan sering ikut di forum-forum diskusi ya. Kadang ketika orang-orang yang kerja misalnya, yang kerja di pemerintahan misalnya, atau jadi guru atau jadi pegawai, ketika apalagi namanya menjalani kehidupannya dengan pekerjaan-pekerjaannya itu dan mendapatkan gaji yang cukup menurut mereka, dan itu mereka merasakan bahwa itulah kondisi yang ideal. Nah, kalau tadi dengan ilustrasi dari Kak Vicky tadi, sebenarnya karena mereka ini tidak melihat sebuah kehidupan yang sebenarnya jauh lebih bagus. Ya, dan mereka dan itu pernah ada dan itu bisa ada gitu. Sebagian besar khususnya kaum muslimin ya merasa bahwa kondisi yang ada sekarang ketika mereka sudah punya pekerjaan, punya penghasilan tetap dengan nilai yang tidak terlalu jauh lah dari UMR misalnya seperti itu. Terkadang muncul pola pikir bahwa sudah bagus hidupnya, kerja dengan gaji yang secukupnya itu misalnya seperti UMR dan lebih-lebih sedikit, mereka tidak punya benchmark yang lebih baik atau pembanding yang lebih baik, ya karena mereka hidup di sistem yang seperti itu tadi, tidak keluar dari kompleks itu, padahal ada kehidupan yang lain di kompleks sebelah misalnya, atau di kehidupan yang lain itu yang sebenarnya bisa lebih bagus, kan seperti itu ya. Secara historis pun mungkin bisa dikaji ya, secara historis ya, atau mungkin Kari mungkin bisa menjelaskan secara historikal apakah bisa kondisi masyarakat yang tadinya ideal ini diangkat ya dengan memberikan benchmark yang lebih baik. Ya, adanya ada standar nilai yang lebih baik lah seperti itu. Betul. Kan kalau kita berbicara perubahan Kak, perubahan itu ada dua. Perubahan yang sifatnya komprehensif, utuh, atau perubahan yang sifatnya parsial. Jangka pendek tapi pada satu bagian tertentu saja misalnya. Nah, jadi kalau segmennya adalah perubahan secara komprehensif, secara utuh gitu kan, memang tidak ada contoh yang paling baik kita bisa tiru ya untuk dalam hal perubahan tersebut kalau bukan baginda Rasul Muhammad SAW. Itu ketika beliau mengubah masyarakat yang gelap gulita gitu kan, yang jahiliyah minaz zulumat ilan nur gitu kan. Dulu menjadi peradaban yang maju, yang menjadi golden age, bahkan jadi cahaya ya pada zamannya gitu, menjadi pusat peradaban dunia pada waktu itu. Nah, itu Rasul. Nah, kalau kemudian kita ingin perubahan secara parsial, perubahan parsial misalnya dari aspek taraf hidup gitu kan, taraf hidup.
Nah, beda lagi karena dia parsial kan. Jadi kalau tadi perubahannya secara komprehensif itu bisa lebih kepada pembahasan yang idealis ya. Nah, sedangkan kalau perubahan parsial ini perubahan yang sifatnya realistis. Gitu kan. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak dikatakan hitam putih maksudnya atau misalnya dia pihak kubu oposisi dan pemerintah misalnya kan jadi berbeda gitu. Tapi dia sebenarnya ada proporsinya masing-masing. Harus ditempatkan secara Iya proporsional. gitu. Jadi misalnya ada orang yang dia ideal, dia ingin mendirikan peradaban Islam yang gemilang gitu kan, sebagaimana dahulu dengan mencontoh Rasulullah SAW dan benar-benar sangat mengikuti itu. Tapi dalam hal aspek parsial taraf hidup yang sekarang dia tidak mau berpikir secara realistis bagaimana memperbaiki hidupnya, bagaimana effort. Memang sulit tapi bisa gitu kan. Gitu. Ada juga orang sebaliknya, dia sudah tidak punya idealisme lagi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, pasrah, dia tidak punya idealisme lagi, dia fokus pada realistis, pada survival modenya saja gitu kan. Nah kalau menurut hemat saya pribadi dua-duanya ini bisa kita maksimalkan. Artinya kalau bisa dapat sukses di dunia dan sukses di akhirat, kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Kamu pilih tanganmu patah tapi kaya atau tanganmu utuh tapi miskin. Kenapa itu pilihannya? Kalau bisa tanganku utuh dan saya kaya misalnya, kenapa tidak gitu kan? Nah, artinya tadi Kak Mumin lebih menanyakan dulu sisi idealis atau realistis tadi yang mana? Yang parsial atau komprehensif tadi? Secara komprehensif sebenarnya. Komprehensif. Kalau pertanyaannya secara komprehensif, ya perubahan secara komprehensif, maka tidak ada cara lain yaitu kita harus mengubah view of life-nya dulu, pandangan hidupnya orang ini. Karena untuk membangun sebuah peradaban itu dimulai dari pandangan hidup yang benar. Artinya dimulai dari pemikiran dia, apakah dia telah menemukan kebenaran dan mengidentifikasi kesalahan dan dia mengambil jalan kebenaran itu. Dan menentukan kebenaran itu sebenarnya simple, mudah. Yang penting kita mau berpikir secara adil, berpikir secara objektif dan mau belajar. Misalnya kalau saya pribadi, jalan kebangkitan peradaban, perubahan komprehensif. Misalnya kita merasa Indonesia ini yang bermasalah bukan pemimpinnya. Tiap tahun kita 5 tahun satu periode ya, ganti pemimpin. Tapi perubahan itu tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, selalu mengecewakan. Nah, akhirnya ada orang yang mengatakan bahwa berarti mungkin permasalahannya di sistem. Tapi muncul sebuah pertanyaan, gimana cara mengganti sistem? Gitu kan? Kan banyak nih orang yang ingin mensolusikan masalah kebangsaan. Misalnya mensolusikan pada pemimpinnya, atau ada yang mengatakan bahwa gara-gara inkompetensi pemimpin akhirnya mengakibatkan kerusakan negara, bahkan kematian masyarakatnya, gitu kan? Ada yang berpendapat bahwa kompetensi para pejabat pemerintah yang tadinya amatir menjadi profesional, ya. Maka kalau saya pribadi ditanya, maka jawabannya adalah kompetensi itu ada dua, ada kompetensi syar'i, ada kompetensi profesional. Nah, oke lah, sebuah negara harus dikelola oleh pemimpin yang kompetensi secara profesional, tapi kita harus selesai dulu pada sistem. Apakah sistem ini sudah sistem yang benar yang kita jalankan atau memang sistem ini salah? Kalau di negeri kita kompetensi profesional dan syariahnya ada? Dua-duanya tidak ada. Jadi secara syariah penguasa kita tidak berlandaskan keimanan kepada Allah dalam mengelola negara, ya, tidak berlandaskan akidahnya, sehingga segala sesuatu tolak ukurnya baik dan buruk berdasarkan Al-Quran, tidak bisa dibuktikan dengan fakta, ya. Misalnya jelas, misal contoh hukum sistem perbankan di Indonesia menggunakan riba. Al-Quran jelas-jelas mengatakan riba itu haram. Itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah pencurian dan perzinahan. Di Al-Quran jelas-jelas dikatakan pencurian di Indonesia dimanapun itu harus dipotong tangannya bila sesuai dengan syarat-syarat syariah. Kita tidak detailing itu, tapi tidak dipotong, penjara. Misalnya juga yang satu tadi adalah perzinahan. Perzinahan itu dalam Islam kalau dia muhsan ghairu muhsan ada. Yang satunya adalah dia misalnya dirajam, yang satunya dia dicambuk. Tapi itu penjara. Itu pun juga kalau ada yang lapor. Kalau suka sama suka tidak apa-apa gitu kan. Tidak ada yang dirugikan ya. Ya, tidak ada yang dirugikan. Dinormalisasi. Ya. Makanya banyak merebak penyakit-penyakit di negeri kita seperti itu. Artinya kompetensi syar'i tidak, kompetensi profesional juga
masih terlihat amatir, Sangat amatir ya. ya kan? Nah, jadi perubahan ke arah itu memang jadi PR besar, bahkan jadi mega project umat Islam. Makanya mungkin lahir Hair Project ya. Project ya. Jadi orang-orang yang masih punya keinginan memperbaiki atau melihat kebaikan di negeri ini ya gabung dengan Di Hair Project. Di Hair Subscribe Project. ya. Subscribe. Ya. Share. Ya baik. Jadi sebenarnya masih banyak ya harus kalau berbicara tentang perubahan, merubah kondisi masyarakat yang jadi lebih ideal. Dan apakah orang masyarakat masih bisa berharap di sistem yang sekarang, ataukah memang kayaknya tidak ada harapan gitu. Atau sudah harusnya masyarakat itu berpasrah saja ya, dengan keadaan ya tadi, bahwa memang masih ada hal-hal yang bisa kita persiapkan sesuai dengan realitas kita saat ini. Kita melihat itu sebagai titik awal untuk mencapai titik ideal yang kita inginkan kan, seperti itu. Betul. Ya, dan satu mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam sebagai seorang muslim kita diingatkan bahwa janganlah berputus asa pada rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu maha luas ya, dan kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Dan yang kedua juga ada di surah An-Nur 55 itu kan dikatakan bahwa kaum muslimin, kita fokusnya umat Islam, bahwa pada akhirnya nanti akan dibuat berkuasa, akan diteguhkan kedudukannya dan lepas dari kondisi mode survival ini ya, insya Allah. Dan itu kita apalagi namanya berprasangka baik terhadap rencana Allah itu. Pada akhirnya ya Islam itu akan dimenangkan, dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu butuh tentu kita harus ikut serta dalam project Hair Project itu ya, project kebaikan itu. Insya Allah. Ya insya Allah akan terwujud.